Meneruskan pengajian kita Al-Muhadzab fi Fiqh Imam Syafi'i lil Imam Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala wa adamana bi barakati ulumihi fid dharain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa man marida ustuhibba lahu ay yasbira lamma rawa atau lamma ruya anna imra'atan ja'at ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ud'u Allah ay yashfiyani faqala in syi'ti da'awtu Allah fashafaki wa in syi'ti fasbiri wa la hisaba alayki qalat asbiru wala hisaba alayya. Di sini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa ada seorang wanita hitam, wanita dari negara-negara Nigeria lah. Itu satu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah mendoakan wanita tersebut agar Allah sembuhkan dari penyakit. Jadi penyakit wanita ini kalau kayak kita suka ayan gitu. Suka ayan, suka kayak kesurupan. Suka kejang-kejang, asra, celeng. Saat seorang wanita ini minta ya Rasulullah, ud'ullaha ayyashfiyani, minta kepada Allah agar aku sehat, biar aku sembuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'ti da'autullaha fasyafaki. Wahai ibu, dek, wahai wanita, kalau memang kamu mau, ya, kalau memang kamu menginginkan, ya, aku akan doa kepada Allah dan insya Allah Allah akan sembuhkan kamu. Pilihan yang kedua dari Nabi, wa in syi'ti fasbiri wala hisaba alaik. Pilihan yang kedua kata Nabi, kalau kamu juga menginginkan, ya, untuk sabar, maka sabarlah. Maka pahala yang Allah akan berikan kepada engkau itu tidak bisa dihitung, sebagaimana yang Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dua pilihan. Kamu mau aku doain sehat atau mau sabar? Pilihan wanita qalat asbiru. Aku pilih sabar. Wala hisaba alayya. Dan aku juga kepengen enggak ada hisab buat aku. Dan aku juga kepengen pahala yang Allah berikan itu enggak bisa terhitung. Atau, dan aku juga kepengen biar kelak nanti enggak ada hisab sama sekali. Nah, jadi wanita ini, wanita dari kulit hitam, dia itu suka ayan gitu, kesurupan. Cuman kalau kesurupannya dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ini atakasyafu. Jadi kalau lagi ayan itu suka auratnya kebuka. Maka wanita ini setelah dia milih, aku milih sabar terhadap penyakit aku ya Rasulullah, biar aku mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah, tapi aku tetap minta doain agar saat aku ayan atau kesurupan, aku nggak buka-buka aurat. Nah, maka kata Rasulullah, iya, itu aku doain. Udah. Jadi yang Nabi doain itu bukan penyakitnya, tapi apa? Biar kalau lagi kambuh, lagi kumat, nggak buka aurat. Nah, setelah itu besok dia tetap ayan, dia tetap kesurupan, dia tetap
datang penyakitnya, tapi auratnya udah nggak kebuka. Nah dari sini, ya, dari hadis ini bahwa kita bisa simpulkan anjuran untuk senantiasa sabar pada segala ujian, cobaan, khususnya penyakit yang Allah sedang berikan ke kita. Jadi kita sakit nih, rasain aja dulu, rasain. Ini lagi dikasih sama Allah, biarin. Ya, maka kalau kita lagi dikasih sakit, sabar. Sabar dalam artian jangan tergere-gere pengen sembuh. Itu yang menciptakan kegelisahan dalam hati. Kalau kegelisahan dalam hati pengen cepat sembuh, itu nanti yang ada mempengaruhi psikis kita. Mempengaruhi pikiran kita. Nah penyakit, itu bisa makin betah kalau pikiran kita kagak baik. Ya, terus sudah. Dan pahalanya orang sabar ini luar biasa. Itu nggak bisa terhitung. Maka ada satu penafsiran innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu masuk surganya nggak pakai dihisab. Orang tuh masuk surga itu pakai dihisab, Pak. Ada hisabnya, ada perhitungannya dulu. Magaddamna wa ma'akharna, apa yang kita lakukan, apa yang kita tinggalkan. Ya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita tinggalkan, yang kita lalaikan, itu hisab semuanya, Pak. Belum nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu semuanya ada hisab. Gitu. Nah, makanya ada 70.000 umat Sayyidina Muhammad itu nanti akan masuk surganya tanpa hisab. Jadi masuk surganya itu udah pas sudah ada ketetapan Allah bahwa sekarang adalah waktunya hisab, baik nanti itu ditimbang, ya, setelah itu nanti jembat di atas siratal mustaqim. Nah itu ada, kata Rasulullah, ya, itu 70.000 dari umat Nabi yang masuk surga bighairi hisab. Buat masuk langsung surga, tahu-tahu udah surga aja. Maka dalam satu riwayat ada seorang sahabat, ya Rasulullah, doakan aku biar aku menjadi satu daripada 70. Iya, kata Nabi, kamu satu dari 70.000. Terus ada lagi sahabat bilang, aku ya Rasulullah, kamu udah keduluan ukasa, kata Rasulullah. Nah kalau mau cara lain, ya ini dia, sabar. Sabar itu bukan ngucapin di mulut, iya saya sabar, bukan, di hatinya tenang. Di hatinya tenang. Di hatinya dia nggak komplain sama Allah, dia nggak nyalain siapapun. Makhluk Allah yang menjadi proses dan sebab, ya nggak sampainya ketetapan Allah kepada dia. Yang nggak salahin orang, ini semuanya udah takdir Allah, ini ketentuan Allah, terus dia kembalikan kepada Allah, yakinkan bahwa saya milik Allah, terserah apa yang Allah akan lakukan kepada saya. Itu sabar. Kalau sabar itu secara hukum ditetapkan oleh ulama semuanya, itu wajib. Bersyukur itu wajib, sabar itu wajib. Maka kalau ada orang dapat musibah terus dia teriak, dia nggak sabar, itu dosa. Sama aja dia meninggalkan kewajiban. Nah kalau ridho,
itu baru sunnah muakkadah. Ridho, jadi kelasnya ini lebih tinggi daripada sabar. Kalau sabar itu adalah tarkul jaza, ninggalin kegelisahan, gundahan, menekan jiwa untuk tetap tidak berontak, menerima bahwa ini adalah ketetapan Allah. Dia ikhlas bahwa ini ketetapan Allah. Nah kalau ridho itu kan artinya senang. Ridho itu artinya bahagia. Jadi kalau orang dikasih musibah, artinya bisa senang sama Allah. Nah itu baru ridho. Makanya kelasnya dia tinggi. Nah kalau kita ini kan normal nih, kalau dikasih sakit, merengut gitu kan ya, bener gak? Iya. Kalau dikasih sakit tuh nggak enak kita mah. Artinya nggak seneng kita mah. Kita karena kita pengennya sehat. Ditentuin miskin, nggak seneng kita mah. Tapi tetap kita sabar. Cuman kagak seneng. Nah kalau sudah bisa naik kepada level bahwa setiap ujian dan cobaan yang Allah kasih ke kita, itu bukan hanya sekedar dia sabar, tapi dia senang. Dia demen dia. Jadi dikasih susah tuh demen, dikasih ujian tuh demen. Oh Allah lagi sayang sama saya, Allah lagi demen sama saya. Terus dia makin dekat sama Allah. Nah itu ridho. Kalau udah ke level ini, nah itu udah tinggi. Maka udah pantas orang tersebut dibilang waliyun min aulia ilah, itu namanya wali. Dan makanya kan Rasulullah sesakit apapun, sekuat dan sebesar apapun ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada Rasulullah tuh kelasnya udah bukan sabar doang, tapi ridho. Makanya kan ada salah satu doanya saat Rasulullah kembali dari Bani Saqifah, yang Rasulullah tuh benar-benar ditakoling, dihina, dicerca, diusir secara tidak hormat. Saat malaikat penunggu dua gunung yang ada di Taif saat itu menawarkan kepada Rasulullah tolak. Itu di dalam doanya, di dalam ngadunya Rasulullah kepada Allah, salah satunya, enggak jadi masalah ya Allah, yang penting engkau redho. Jadi Rasulullah ngadepin kepahitan hidup itu ya senang Rasulullah, dengan catatan Allah ridho. Ya Allah udah langsung katakan secara jelas bahwa Allah itu redho. Maka sepahit dan seberat apapun Rasulullah ridho. Gitu. Nah makanya kan sering kita sampaikan bahwa idza aradallahu bi'abdin khairan ibtalah. Dalam satu riwayat hadis yang sahih dari Nabi kita, Allah itu kalau menginginkan hambanya baik, lihat. Yang kepengen kita baik Allah. Kalau Allah yang sudah punya kepengen, punya keinginan itu nggak ada yang bisa menghalangi. La mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ta. Allah tuh punya kuasa itu. Nah, yang lagi kepengen kita jadi baik itu Allah. Mananya apa? Pasti jadi baik kita, karena Allah yang menginginkan. Nah, siapapun yang menginginkan ya kebaikan-kebaikan, yang menginginkan bahwa kita termasuk hamba Allah yang diinginkan oleh Allah kita jadi baik, itu kata Rasulullah, ibtalah, maka orang tersebut dikasih ujian. Maka kalau orang dikasih duit banyak, urusannya maju terus, nggak dikasih ujian, cobaan yang pahit, yang getir dalam hidupnya, ini tetap masih ada dua kemungkinan yang sering kita bilang. Ada kalanya memang Allah sayang, artinya itu diberikan fasilitas untuk menguatkan dia ibadah, tambah dekat dengan Allah. Ada kalanya memang diulur, istidraj namanya. Diulur untuk apa? Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah terus ulur sampai dia nggak sadar. Nah makanya berapa banyak orang yang dikasihkan kelebihan secara ekonomi, kok makin kemari bukan makin dekat sama Allah, makin sadar, tapi makin jauh. Maka alhamdulillah kalau ada jamaah yang secara ekonomi dia diberikan kelebihan, tapi makin dekat sama Allah. Berarti
Nikmat rezeki itu memang Allah berikan sebagai fasilitas untuk membuat dia semakin dekat dengan Allah. Tapi kan kebanyakan kagak. Lagi susahnya mah ngaji dulu. Mulai aja bisnisnya pecah yang 200 juta. Mulai jarang udah. Kita tanya, Bang kemana aja kagak ngaji? Repot banget Ustaz. Seminggu, 2 minggu, mulai sebulan sekali. Terus sudah. Tahun kedua udah nggak pernah kelihatan. Kemana? Lagi bisnis. Nah berarti kan kalau begitu, itu rizki, ya, itu nikmat. Sebenarnya uang atau keluasan rizki sebenarnya buat ngulur dia. Nah maka beruntunglah orang yang diberikan ujian oleh Allah. Karena apa? Hanya satu alasan Allah berikan ujian dan cobaan yang enggak kepada hambanya. Satu alasan, karena Allah sayang. Maka karena Allah sayang, maka Allah uji. Rasulullah dari masih kecilnya enggak enak Pak. Walaupun Rasulullah ngerasain dan jalaninya happy-happy aja karena langsung Allah yang bimbing. Ayo dah, enaknya. Baru 4 bulan babanya meninggal. Mana enaknya? Baru 4 tahun, 5 tahun maknya meninggal. Baru berapa tahun engkongnya meninggal. Digencet habis-habisan. Waduh, nggak ada enaknya apa meninggal Rasulullah kalau mau tahu Pak. Gitu. Nah makanya shadaqallah, maha benar Allah dengan segala ketetapannya, dengan segala aturannya, ya, yang menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, ya, suri teladan yang luar biasa untuk kita. Ya, artinya Rasulullah memang diciptakan itu bisa masuk dalam segala kondisi untuk kita jadikan figur kita. Coba kalau Rasulullah dijadikan seperti Sayyidina Sulaiman, minder Pak kita yang susah. Minder loh bagaimana yaudah. Gitu kan. Makanya kegantengan Rasulullah SAW itu dibarengi rahmat oleh Allah, sehingga kegantengan itu tidak membahayakan orang sebagaimana yang Allah berikan kepada Sayyidina Yusuf. Alamma ra'aynahu qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar. Itu cewek perempuan apa motongin tangannya nggak berasa, lagi motong bawang tangannya kepotong. Saking ganteng. Rasulullah itu lebih daripada Sayyidina Yusuf. Bahkan Jamalul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kegantengan Rasulullah itu, kegantengan Sayyidina Yusuf itu setengah daripada kegantengan Nabi. Tapi kenapa Nabi itu tidak memberikan luka? Iya, karena Nabi sosok yang dipilih oleh Allah untuk jadi suri teladan. Berarti kalau sudah melukai orang, berarti membahayakan dong gantengnya Nabi. Oh, iya. Maka dalam setiap perjalanan Nabi, semua ada pelajaran yang itu akan dialami seluruh umatnya. Makanya umatnya kalau merujuk kepada Nabi, dia akan selamat. Dan dia akan berbesar diri. Nabi gua aja lebih parah keadaannya dari gua, dia akan terhibur. Tapi kalau melihatnya ke rumah sebelah yang pagernya juga tinggi, makin enak hidup. Benar nggak kira-kira? Ya. Kita susah Pak. Lagi susah ngelihatnya rumah sebelah. Makin kagak bener otak kita. Kalau ada ilmu terus iman mantap. Alhamdulillah dia mah rizkinya juga murah kan gitu. Didoain malah tuh orang. Lah kalau kagak, kalau lah kita nggak ngomong itu orang yang punya rumah gede, kitanya gue dosa sama Allah. Apa artinya? Kita nggak nerima. Kok Allah dia yang dikayain yang kagak sembayang-bayang, kagak pernah ke masjid, padahal nempel sama masjid. Kok hidupnya enak-enak aja? Lah saya yang setiap hari ke masjid, nah itu kan udah mulai salah sama Allah. Udah mulai tambah lagi setannya, udah. Ya. Awalnya dia udah salah terhadap diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, setannya mulai mengganggu lagi, salahnya sudah mulai beranjak kepada orang lain. Akhirnya apa? Mulai buruk sangkalah sama orang kaya. Kayaknya ngepet tuh orang ya. Nah makanya usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalau kita lagi dikasih kesenangan,
cepat-cepat ingat dan cepat-cepat sadarkan diri kita. Alhamdulillah ya Allah, Allah kasih kemurahan, Allah kasih keluasan rezeki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ingetin mana yang harus dizakatin, mana yang harus disedekahkan. Ingetin dibelanjakan buat apa ini. Ingetin, ya Allah ini nggak boleh sepeser pun keluar pada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu yang ingat kita. Minta sama Allah, ya Allah jangan jadikan ini saya semakin lalai kepada Engkau ya Rabb. Oh, udah. Sadar namanya. Makanya punya duit makin banyak, makin dekat sama Allah. Tapi kalau orang dikasih sakit, dikasih nggak enak, dikasih susah, dikasih melarat, dikasih serba kekurangan, udah nggak ada tujuan lain udah. Ya. Hanya satu alasan, karena Allah sayang. Makanya kan yang sering kita ceritakan, Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu sampai nangis melihat Rasulullah bangun tidur, pundak mulia Rasulullah itu pada genting kena tikar pandan dan banyak debu pasir yang nempel. Pas Sayyidina Umar ngelongok ke rumah Nabi itu, Sayyidina Umar nangis nggak berhenti. Ya Allah, pada merah badannya Rasulullah, banyak banget pasir. Pas dilihat tikernya udah pada bolong. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Asraful khalqi kullihim, manusia yang paling mulia. Anbiya'ahum wa rusulahum, paling mulia dari nabi-nabi dan paling mulia dari rasul-rasul. Engkau lebih mulia daripada Raja Romawi dan Raja Persia. Mereka tidurnya di kasur empuk, tinggalnya di rumah megah dengan fasilitas yang luar biasa. Itu Sayyidina Umar ngomong kayak begitu di hadapan Sayyidina Muhammad, itu enggak berhenti air matanya. Sampai Rasulullah bilang kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atarda an takuna lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Baru Sayyidina Umar diam. Umar, kamu redo nggak kira-kira kemegahan dunia ini Allah tetapkan untuk mereka di dunia, tapi buat kita kelak nanti di akhirat? Baru Sayyidina Umar dia. Mananya apa? Biarin kalau dunia ini surganya orang-orang kafir. Pengertian surganya orang-orang kafir, surganya orang-orang yang nggak pernah ingat kepada Allah, yang tujuannya dunia, kepalanya dunia, hatinya dunia, seluruh badannya untuk dunia. Kalau ninggalin sholat kagak ada gelisah-gelisahnya. Di mobil ketiduran, akhirnya kelewat waktu kali nyesek, hati enggak, santai aja. Kehilangan duit timbang 50.000, nyeseknya pakai seminggu belum hilang. Innalillahi. Bahasa dalil ini adalah satu bukti bahwa hati kita sebenarnya masih dunia bukan akhirat. Ya kagak sembahyang, biasa aja. Subuh kesiangan gitu ya. Kali gelisah, enggak, biasa. Lagi giliran duit hilang 500.000 mah habis beli satan. Bener nggak Pak Jaris? Oi. Iya, itu kita Pak. Makanya kalau model-model kayak kita kagak dikasih banyak duit, sama Allah ya terima kasih. Kalau dikasih banyak duit, ya udah pindah Tuhan kita Pak. Bener gak? Lah orang apa kalau masih Tuhannya Allah, orang tuh Pak, kalau Tuhannya masih Allah, dia nggak bakal berani hianat. Dia nggak akan berani ya.
Ya kayak ini antum semuanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Emang berani nyolong? Ada yang berani nyolong nggak? Ada yang berani nipu nggak? Ada yang berani korupsi nggak? Satu, karena kita tuh, Tuhan kita masih Allah. Lah kalau Tuhannya bukan Allah mah udah kagak ada pandangan. Makanya Allah ingatkan, jangan suka jadikan hawa nafsu, keinginan nafsu itu sebagai Tuhan. Nah, maka siapa yang berani melakukan pelanggaran yang amat dahsyat dan berturut-turut, karena kalau ngelakuin pelanggaran, maka orang bertakwa juga ngelakuin pelanggaran. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ini kan di sini Allah sedang sebutkan dalam ayat, dalam firman ini Allah sedang menyebutkan tentang kriteria orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa juga suka ngelanggar. Cuman kalau orang bertakwa ngelanggar, orang bertakwa maksiat, dia buru-buru ingat Allah. Artinya tuh orang bertakwa Tuhannya masih Allah. Tapi kalau dia sudah berani melakukan satu kesalahan dan tidak ada sebuah penyesalan, bahkan ini menjadi sebuah kebiasaan, nah maka Tuhannya sudah bukan Allah, hawa nafsu. Maka siapapun yang sudah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, apapun akan berani dia lakukan, yang penting enak dan baik menurut Tuhan. Paham nggak kira-kira nih? Baik. Doain saudara-saudara kita yang lagi demo, ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga mereka, ya Rabbi. Kasihan. Allah jaga mereka, Allah pelihara mereka, dan mudah-mudahan Allah ingatkan mereka ya, sholatnya pada, jangan demo tapi kagak sembahyang. Tapi kita lihat sih banyak yang sembahyang, banyak yang sholat. Ada apa? Habis apa? Iya, Clarissa. Iya. Iya. Iya, oke. Siap. Baik. Maka ini satu nasihat buat kita, Pak. Kalau Allah kita itu Allamul Ghuyub, kalau Tuhan kita itu Maha Tahu, alhamdulillah Allah sudah kasih keyakinan itu di kita. Kita punya keyakinan bahwa Allah kita itu tahu. Wa mallahu bizallamil lil abid. Dan kita yakin kalau Allah nggak pernah zalim. Dan kita yakin wa mallahu bighafilin amma ya'mal. Dan kita juga punya keyakinan Allah enggak akan lalai sedikit pun dari perbuatan-perbuatan orang-orang zalim. Allah punya cara yang itu di luar pikiran otak kita. Kita makhluk kecil hina. Allah pencipta segala-galanya. Maka ilmu Allah itu luar biasa. Ilmu kita kecil. Maka wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau mereka bisa strategi, Allah juga punya strategi. Tapi ingat, mukmin selalu diingatkan oleh Allah, wallahu khairul, Allah sebaik-baiknya yang membuat makar. Saat mereka orang-orang yang zalim, mereka orang-orang yang sudah mulai berani menantang Allah. Kekayaan dan jabatan yang mereka miliki sudah membuat mereka seperti farainal judud, Fir'aun milenial. Allah ingatkan mereka. Allah ingatkan mereka. Saat mereka sudah lagi tidak taat dengan aturan Allah, keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya, bela rakyat, dukung rakyat. Itu kan perintah Allah, Pak. Itu perintah Allah yang dimuat dalam undang-undang. Saat semua perintah Allah mereka sudah tidak dengarkan,
Dan seakan-akan mereka punya kekuatan dan kekuasaan yang bisa menentukan apapun yang mereka inginkan. Mereka lupa bahwa mereka ada Tuhannya, Allah. Maka Allah yang langsung ngambil sikap. Kalau Allah yang ngambil sikap, bukan 2,5% lagi Pak yang diambil dari uang kita. Ada berapa rumah anggota dewan yang dibakar dan dijarah? Lebih dari 2,5%. Padahal Allah mintanya 2,5%. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kan Allah bilang, ambil ya zakat mereka dari harta mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim, mensucikan harta mereka, mensucikan jiwa mereka. Maka siapapun yang punya harta dia keluarkan zakatnya, Allah akan jaga. Apalagi dia tambah sedekahnya akan dijaga, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu. Tapi saat itu nggak diindahkan, kata Allah, ya aku pencipta engkau, aku yang maha tahu. Akhirnya Allah ambil lebih dari 2,5%. Mudah-mudahan ya kita doain ya saudara-saudara kita yang lagi demo, ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, berikan ingat agar ya sesemangat apapun mereka-mereka saudara kita ya untuk membela sebuah kebenaran, tapi mereka juga harus tetap ingat kewajiban-kewajiban mereka ya kepada Allah. Salatnya jangan sampai lalai, salatnya jangan sampai ditinggalkan. Jadi tidak ada alasan karena kita demo, ya kemudian kita nggak sholat. Perang saja kita masih tetap diwajibkan untuk sholat, apalagi sekedar demo. Maka doakan ya seluruh saudara-saudara kita yang sedang menyuarakan kebenaran, ya senantiasa Allah berikan bimbingan mereka, Allah ingatkan mereka, dan mudah-mudahan apa yang jadi ya permohonan-permohonan mereka sebagai wakil-wakil kita masyarakat ya diijabah oleh Allah, dan pemimpin-pemimpinnya Allah kembalikan akal dan hatinya ya. Karena orang kalau sudah hatinya nggak ada ya akalnya kagak ada. Allah kembalikan hatinya dan akalnya. Kalau itu juga masih merengkal, hasbunallah wa ni'mal wakil, serahin aja sama Allah. Kalau udah diserahin sama Allah Pak, repot. Makanya para nabi Pak, mulai dari Sayyidina Nuh, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, semuanya Pak. Allah lihat kan, udah nyerah nih, hatta Pak. Sayyidina Saleh, Sayyidina Su'aib, Sayyidina Yahya, semuanya Pak. Para nabi-nabi, kalau sudah kelihatan putus asa dan Allah maha tahu, karena Allah lah pengutus mereka, ya udah kalau memang udah nggak kuat, nggak sabar, yuk mundur. Ntar aku turunin azab habis-habisan. Dan ingat, kalaulah ada bentuk azab bala yang Allah berikan kepada penzalim dalam kehidupan dunia ini, ingat itu bukan balasan. Itu efek dari maksiat serta kezaliman yang mereka lakukan. Balasannya kapan? Balasannya nanti di akhirat. Jadi ada orang habis bakal Quran, habis itu ditabrak mobil, palanya putus. Nah itu mah bukan balasan Allah, bukan. Bukan. Itu efek daripada kezaliman yang dia lakukan. Balasannya kapan? Nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah mantapkan iman Islam kita, ya Allah istiqomahkan kita, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.